Kisah Nabi Isa dan Raja Jumjumah episode 2 atau dialog dengan ahli kubur. Bertanyalah kembali Nabi Isa alaihissalam, "Hai Raja Jumjumah," tengkorak kering, "apa yang Anda pertanyakan kepada malaikat maut?" Jawab sang raja, "Ada pertanyaan yang diajukan, yaitu, hai malaikat, apa sebabnya mukamu itu ada 6? Sahut malaikat, "Hai Raja Jumjumah, orang durhaka lagi celaka. Ketahuilah olehmu bahwasanya mukaku dari atas kerjanya mengambil nyawa seluruh nyawa anbiya, mukaku dari depan akan mengambil nyawa seluruh umat Nabi Muhammad, muka di bagian belakang berperan dalam mengambil nyawa orang-orang kafir, mukaku di bagian kanan mengambil nyawa penghuni wilayah musyrik, dan sebelah kirinya mengambil nyawa penghuni wilayah Maghrib, dan mukaku di sebelah bawah mengambil nyawa segala jin dan setan." Nabi Isa mengajukan pertanyaan yang berikutnya, "Hai Raja Jumjumah, bagaimana kau merasakan kedatangan kematian tersebut?" Raja Jumjumah berucap, "Ya Nabi Isa Ruhullah, pada satu waktu datanglah malaikat maut kepada hamba. Ia datang mengambil nyawa hamba. Lalu kulihat ia beserta dengan 30 malaikat yang disuruhnya untuk memegang lidah hamba agar jangan menjerit akibat dari rasa takut dan yang dahsyat. Dan mendengar suara mereka, tulang belulang hamba lemah lunglai rasanya. Jika para penghuni wilayah Maghrib mendengarkan suara itu yang seperti halilintar yang membelah, demikian suaranya itu." Selanjutnya, ke-30 malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk memegang kaki hamba agar jangan bergerak. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk melontarkan tembaga ke dada hamba, yang kemudian dada hamba menjadi hancur. Begitu sangat sakit dan panasnya terasa di dada hamba. Sekali lagi diperintahkan oleh Allah Ta'ala seorang malaikat untuk memegang leher hamba, serta dipakaikannya rantai dan belenggu pada leher hamba, dan dipakaikannya tali kekang terbuat dari api pada mulut hamba oleh malaikat, dan disiksanya hamba. Begitu menderitanya hamba akibat sakitnya itu, maka ucap hamba kepada malaikat yang menyiksa hamba, "Lepaskanlah hamba dari siksa ini. Sebagai upahnya akan kuberikan seluruh harta, anak, istri, segala budak hamba." Setelah mendengarkan perkataan hamba tadi, maka disapunya mulut hamba oleh malaikat maut, dan dirasakannya oleh seluruh anggota tubuh seperti hancur lebur rasanya. Malaikat itu berkata, "Hai orang durhaka yang celaka, ketahuilah olehmu bahwa kami ini bukan akan mengambil upah dari kamu, kerana kami mengerjakan perintah dari Tuhan kami dengan sesungguhnya. Begitulah kami yang akan mengerjakan dengan sebenar-benarnya. Kami bukanlah seperti kamu manusia yang bersaksi dengan dusta dan bersumpah dengan tidak sebenarnya, dan meninggalkan perintah Allah Ta'ala serta mengerjakan larangan-larangannya. Oleh karena itu, laknat Allah kepada kamu dan azab Allah yang menyiksa dengan tiada berkesudahan hingga hari kiamat." Pertanyaan berikutnya yang dilontarkan oleh Nabi Isa, "Hai Raja Jumjumah, ketika nyawamu lepas, bagaimana kau merasakan rasa sakitnya? Dan tatkala tubuhmu terlentang setelah ditinggalkan nyawanya, bagaimana juga rasa sakitnya, wahai Raja Jumjumah?" Maka pertanyaan Nabi Isa tadi dijawab lagi oleh Raja Jumjumah, "Ya Nabi Isa Ruhullah, ketika nyawa hamba diambil oleh malaikat maut, beribu-ribu sakitnya dirasakan oleh hamba, melebihi seperti ditikam dengan senjata, dan melebihi sakitnya daripada kambing hidup yang dikuliti, dan seperti kain yang teramat tipis lalu dimasukkan ke dalam air, kemudian dibuang ke atas duri-duri. Setelah itu ditarik oleh pemilik kainnya, maka luluh lantahlah rasanya ketika nyawa hamba diambil oleh malaikat maut. Dan setelah itu
Badan hamba merasakan sakitnya ketika nyawa hamba sudah diambil oleh malaikat maut, dan terbaringlah tubuh hamba di atas tikar. Apabila bergerak, lantai rumah hamba dirasakan kembali rasa sakitnya. Ketika diangkat untuk dimandikan oleh orang-orang, dan ketika digosok-gosok saat memandikan hamba, hamba merasakan begitu sakit. Setelah itu dikafanilah hamba, kemudian diangkat untuk dimasukkan ke dalam keranda sambil ditanggung. Diantarkanlah hamba ke dalam kubur. Dimasukkanlah aku ke dalam liang lahat, lalu bergoncanglah tanah kuburan, dan dirasakan oleh aku begitu sangat sakitnya, dan perih dirasakan seperti hancur lebur daging ini. Berpisahlah seluruh persendian tulang, dan habislah tak tersisa hilang rasanya. Ya Nabi Isa Ruhullah. Hai Raja Jumjuma, bagaimana rasanya ketika masuk ke bumi dan mendengar suara dari pertanyaan Mungkar dan Nakir? Tanya Nabi Isa kembali. Raja Jumjuma menyahut, ya Nabi Isa Ruhullah, setelah selesai hamba dikuburkan oleh jamaah, kemudian datanglah dua malaikat. Pertama bernama Mungkar dan yang kedua bernama Nakir, yang diperintahkan oleh Allah untuk menanyai orang-orang di dalam kubur. Kemudian kata kedua malaikat tersebut kepada hamba, hai orang durhaka yang celaka, tuliskanlah olehmu perbuatan yang telah engkau perbuat di dalam dunia, baik jahat maupun baik semuanya. Seluruh tuliskan olehmu, wahai manusia yang celaka. Jangan kau sembunyikan, agar di hadiran Allah semuanya itu dibalas. Kata hamba, untuk menulis itu, apa tintanya, kalamnya, dan kertasnya untuk hamba? Lalu malaikat tadi berseru lagi, hai orang yang durhaka dan celaka, sebagai tintanya adalah air mulutmu, kalamnya adalah telunjukmu, dan kertasnya itu adalah kain kafanmu. Maka seluruh perbuatanmu yang baik dan yang jahat, dosa besar dan yang kecil, seluruhnya tuliskanlah olehmu. Segeralah kau tuliskan. Mengapakah, hai orang durhaka yang celaka, dirimu diam? Apakah itu keinginanmu? Oleh karenanya dituliskanlah oleh hamba. Dalam pikiran hamba mengatakan bahwa ternyata banyaklah dosa hamba dan sedikit saja pahala hamba. Tidak akan kutuliskan dosa-dosanya. Malaikat berkata, hai orang durhaka yang celaka, tuliskanlah seluruh dosa-dosamu yang kau perbuat, dari dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Jangan engkau sembunyikan. Selanjutnya hamba tuliskan semuanya, baik jahat maupun baik. Kata hamba, wah, sekarang dosaku sangat banyak, tidak terhitung lagi. Ya Nabi Isa Ruhullah, segala hal perbuatan tidaklah dapat hamba katakan kepada Tuhan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang amat mengetahuinya. Tiba-tiba ada dua malaikat yang sangat hitam, amat tinggi dan besar seperti pohon kurma. Dari mulutnya keluar api yang menyala-nyala. Kemudian berkata kepada hamba, hai orang durhaka yang celaka, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Man nabiyuka, siapakah nabimu? Ma imamuka, siapakah imammu? Man kiblatuka, di manakah kiblatmu? Ma ihwanuka, siapakah saudaramu? Lalu sahut hamba, engkaulah Tuhanku. Setelah didengar jawaban tersebut oleh malaikat, ia sangat marah. Kemudian dipecut dengan cemetinya yang bercabang-cabang. Setiap cabangnya keluar api yang menyala. Kalau saja cemeti yang bercabang itu dipukulkan ke atas bumi ini, maka akan ratalah ia, atau bukit pun akan rata dan terlihat hancur. Demikianlah hamba dipukulnya, yang menyebabkan tubuh hamba hancur. Persendian-persendian tulang pun cerai-berai. Dagingnya juga hancur lebur, ibarat awan yang ditiup angin kencang. Demikianlah rasanya. Dipukul 3 kali berturut-turut. Malaikat berkata lagi, hai bumi, jepitlah orang durhaka yang celaka itu, makanlah olehmu dagingnya sebagai suatu rezeki, karena ia orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Setelah itu dijepitlah
badan hamba oleh bumi. Habislah luluh lantak tubuh hamba, serta daging pun hancur bercerai-berai. Persendian-persendian tulang juga hancur remuk, ujar bumi. Hai orang durhaka yang celaka, tatkala engkau tinggal di atasku, seluruh keinginanmu yang durhaka kau lakukan di atasku, seperti zina dan lain-lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dijepit oleh tanah tersebut, bumi berkata kembali, hai orang celaka yang durhaka, sekarang engkau masuk ke dalam perutku, maka akulah rupa yang buruk, dan akulah rumah yang berisi siksaan, akulah juga rumah yang berisi seluruh bau busuk dan anyir. Selanjutnya hamba melihat dua orang yang sangat hitam rupanya, kepalanya sangat besar seperti bukit di negeri Syam. Kedua orang itu ternyata adalah malaikat, kemudian membawa hamba. Setibanya di arasy Allah Ta'ala, terdengarlah oleh hamba satu suara yang mengatakan, hai malaikatku, bawalah orang durhaka yang celaka itu ke dalam neraka, buanglah ia ke dalam siksa yang sangat menyiksa itu. Kemudian hamba dibawa oleh malaikat itu ke neraka. Sesampainya di pintu neraka, hamba diserahkan kepada malaikat Zabania seraya mengatakan, hai malaikat Zabania, masukkanlah orang yang celaka ini ke dalam neraka, siksalah dia dengan siksaan yang sangat menyiksa. Setelah itu hamba pun dimasukkan ke dalam neraka yang amat sangat menyiksa itu. Terlalu banyak macamnya siksaan dan azab yang hamba lihat dan hamba rasakan. Hamba sering menangis dan mengerang menyaksikan keadaan siksa neraka itu. Ucap hamba, oh siapa lagi yang hamba harapkan, dan siapa lagi yang akan mengasihi hamba? Oh, bagi hamba sangat diharamkan sekali-kali untuk berbuat dosa. Seandainya hamba berada di dalam dunia hanya sesaat saja lamanya, insya Allah hamba akan memperbaiki semuanya. Demikianlah kisah Nabi Isa dan Raja Jumjumah atau tengkorak kering. Sampai jumpa dengan kisah selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.